Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda dalam program spesial Gema Ramadan. Baik pemirsa, mendekati hari akhir puasa pada tahun ini, tentunya kita semua bersuka cita. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah tentunya sembari kita melakukan ibadah puasa, jangan sampai tertinggal untuk kita melakukan juga kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu membayar zakat. Tentu banyak keutamaan dan juga berkah yang kita rasakan dengan membayar zakat. Salah satunya adalah kita belajar bersyukur. Kemudian juga tentunya kita akan berbagi bersama dengan saudara-saudara kita supaya tentunya nikmat Ramadan ini bisa terasa oleh seluruh umat. Nah, kali ini tentunya kita juga akan mengenal lebih dekat terkait dengan esensi zakat. Nah, dalam waktu 30 menit ke depan sudah hadir narasumber kita kali ini untuk talk show dalam Gema Ramadan bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Lukmanul Hakim MM, Wakasatu Bidang Pengumpulan Basnas Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bapak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, ini walaupun terasa agak aus begitu masih bisa hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuntas nanti. Amin. Tentunya di cuaca kita lumayan panas ya Pak ya. Lumayan ini. Lumayan. Tapi tentunya ini juga menjadi salah satu tantangan yang insya Allah juga menambah pahala kita, berkah kita melakukan banyak kegiatan yang positif. Salah satunya dalam kegiatan Gema Ramadan pada kali ini. Nah, tentunya pemirsa Metro TV Lampung dan juga seluruh pengunjung Gema Ramadan, sembari kita pada Ramadan kali ini juga sembari menimba ilmu dan juga insya Allah akan semakin juga bertambah keikhlasan dan juga pahala yang kita dapatkan pada hari ini. Tentu Pak, banyak kita sudah dengar terkait dengan zakat, tapi banyak juga mungkin yang keliru. Kalau saya sudah berbagi, apakah saya sudah berzakat? Apakah itu masuk infak ataukah itu masuk sedekah? Nah, banyak sekali yang mungkin masih perlu penjelasan. Apa sih Pak bedanya zakat, infak dan juga sedekah, Pak Lukman? Baik, terima kasih Mbak Dian terkait dengan apa yang telah ditanyakan tadi. Zakat, kami sampai ke dulu terlebih dahulu, yaitu bahwa kita ini diatur oleh Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tahun 2011 nomor 23, bahwa di situ memang diterangkan tentang apa itu zakat. Di dalamnya nanti tentu ada pasal yang menyebut bahwa itu juga Basnas itu bisa menerima infak dan juga bisa menerima sodako. Mbak Dian, bahwa zakat itu memang ada ketentuannya, ada kriterianya. Ada dua kelompok yang bisa dipilah, bahwa ada namanya zakat mal dan ada namanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu saat-saat sekarang lah umat muslim semua usia, semua jenis kelamin, laki perempuan, tidak peduli dalam kondisi apapun, sepanjang ada kelebihan harta yang bisa dipakai untuk hidup lusa, untuk besoknya, untuk Idul Fitri begitu, maka kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah dibebankan kepada setiap umat Islam. Dan mereka, dia itu orang yang kebagian waktu di hari Ramadan juga ketemu di 1 Syawal. Nah, terkait dengan itu, maka saat-saat sekarang ini, maka saat yang tepat di mana-mana amil-amil zakat, panitia-panitia zakat dibentuk di masjid-masjid, mengumumkan siap untuk menyalurkan. Itu adalah bagian dari upaya para relawan atau para pengurus begitu untuk memfasilitasi umat Islam untuk membayar melalui beliau-beliau itu, yang pada akhirnya nanti disalurkan kepada yang berhak, fakir miskin utamanya, dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu terkait dengan pengelolaan zakat dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa kita ini Basnas mengelola menerima tentang zakat. Nah, kalau zakat itu ada ketentuannya, ada cukup nisabnya seukuran apa, kalau
harta benda diukurkan dengan emas 85 gram, kalau binatang nanti ada jumlah-jumlah yang ditentukan. Begitu juga ada haul. Nah, terkait dengan haul itu ngitungnya genap 1 tahun diserahkan kepada orang yang kaya tersebut atau orang muzaki atau agniya, orang kaya tersebut untuk memulainya dari mana haul itu ditetapkan. Umpamanya Januari sampai Desember atau Muharram ke Muharram begitu. Sehingga 1 tahun dilalui, dipenuhi, dan pada saat dihitung maka telah memenuhi nisab dan telah memenuhi haul, maka orang itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuannya. Kalau ada yang ditetapkan 2,5%, kalau pertanian itu ada yang 10%, ada yang 5%, begitu tergantung jenisnya. Perlu kami sampaikan bahwa banyak orang yang sesungguhnya itu orang Indonesia ini sudah berbaik hati lah, mudah untuk mengeluarkan harta yang dimiliki untuk diberikan kepada seseorang. Itu untuk orang Indonesia itu sosialnya tinggi. Tapi perlu diingat bahwa itu harus ada niat yang ada di dalam hati bahwa yang dikeluarkan itu masuk bagian mana. Apakah masuk bagian dari zakat atau infak atau sedekah? Secara umum infak itu lebih mengerucut kepada harta benda yang diberikan untuk jalan Allah, tidak mengikat tentunya, dan jumlahnya juga tidak mengikat, waktunya juga tidak mengikat. Tapi kalau sedekah lebih luas maknanya, tidak terbatas kepada harta saja, tapi apapun yang bisa diberikan kepada orang untuk kebaikan. Senyum boleh. Nah, Mbak Dian, perlu kami sampaikan ini tadi, zakat itu harus ada kriterianya. Lalu ketika orang itu mengeluarkan, itu harus ada niat bahwa ini untuk zakat atau ini untuk infak. Sebab tentu itu pemilahannya berbeda. Ketika orang itu sudah sampai kepada haul, kepada nisab, maka sesungguhnya dia punya kewajiban untuk mengeluarkan 2,5% dari nominal yang dimiliki itu untuk diberikan kepada yang berhak, 8 asnaf itu. Tujuannya adalah membersihkan harta yang dimiliki itu. Nah, ketika orang itu mengeluarkan sudah banyak, dihitung-hitung sesungguhnya melampaui batas 2,5% dari yang dimiliki, tapi sesungguhnya diniatkan infak atau diniatkan sedekah, maka zakatnya juga belum. Masih ditagih sama amil, belum. Ayo keluarkan. Nah, inilah maka tentu perlu sosialisasi kepada masyarakat, dahulukan pengeluaran itu untuk zakat. Soal diberikan kepada siapa, dengan apa ya, dengan pembagian beberapa orang, yang penting terpenuhi presentasinya, maka kewajiban telah gugur. Kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya telah gugur. Jadi ini yang perlu mungkin sosialisasi agar kan sesungguhnya orang itu berbuat atas niat yang telah ditetapkan. Untuk apa ini? Ketika diniatkan zakat, ya zakat. Tentu keperuntukannya juga memenuhi standar 8 asnaf. Tapi kalau diniatkan sedekah ya kepada siapapun, kepada siapapun. Semuanya bernilai baik, tapi harus ada niat yang pasti. Akadnya harus jelas ya Pak ya. Iya, akadnya baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya Pak Lukman setelah yang satu ini. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Gema Ramadan.